Welcome back to Cinelis, tempat di mana lu bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Kali ini gue mau ngebahas soal film-film science fiction. Dan kalau ngomongin soal science fiction, mungkin yang ada di kepala banyak orang adalah film soal serangan alien atau penjelajahan luar angkasa yang kelihatan megah, penuh CGI canggih, terus berskala besar. Tapi nggak semua film science fiction kayak gitu. Banyak juga yang punya budget atau skala kecil dan lebih ngutamain cerita yang personal daripada petualangan yang besar-besaran. Dan mungkin karena menjauh dari formula populer, banyak judul science fiction keren yang kurang dapat perhatian yang pantas. So di sini list kali ini gue bakal ngerangkum 10 film science fiction paling underrated yang wajib lo tonton. Jenisnya beragam, ada science fiction indie yang fokus pada drama humanis, tapi ada juga yang berbalut aksi atau komedi seru. Seperti biasa, list ini gue urutin berdasarkan abjad, dan kalau lo punya versi sendiri soal film science fiction underrated yang masih jarang orang tahu, bisa bagiin itu di kolom komentar. Pertama ada Another Earth. Ini sebuah film yang menggambarkan situasi unik di mana kembaran planet bumi mendadak muncul di langit. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oleh karakter utamanya, seorang wanita bernama Rhoda Williams, yang berusaha meringankan rasa bersalah di hatinya akibat sebuah kecelakaan. Another Earth adalah tontonan syahdu yang memakai elemen science fiction buat menyoroti bagaimana manusia itu bisa membuat kesalahan, tapi manusia juga harus bisa memaafkan kesalahan. Another Earth bisa lo tonton di Disney Plus Hotstar. Next ada Attack the Block, film yang jadi debut akting John Boyega sebelum angkat nama setelah memerankan Finn di Star Wars episode 7-9 ini adalah film science fiction menghibur yang menceritakan usaha sekumpulan remaja London dalam menggagalkan invasi alien. Pada saat dirilis, film ini kurang berhasil di box office, cuma dapat 5 juta alias setengah dari budgetnya yang sebesar 10 juta. Baru belakangan ini setelah rilis di home video dan streaming, film ini punya cult following dan konon sequelnya lagi dikembangin juga. Berikutnya ada Coherence. Di film ini kita bakal ngeliat gimana sebuah makan malam biasa mendadak berubah jadi suasana menegangkan sekaligus aneh setelah melintasnya sebuah komet. Coherence ini adalah science fiction indie yang luar biasa murah. Sebagai perbandingan nih, Paranormal Activity yang dikenal murah itu punya biaya total $250.000. Sedangkan Coherence dibuat cuma dengan $50.000 alias seperlimanya Paranormal Activity. Kekuatan utama film ini emang bukan di efek spesial, tapi skripnya yang luar biasa kuat dan kreatif. Coherence bisa lo tonton secara free di Tubi TV pakai VPN US. Berikutnya ada Predestination. Diadaptasi dari cerita pendek All You Zombies karya Robert A. Heinlein, film ini bercerita tentang agen yang bertugas memburu para penjahat yang kabur dengan cara menjelajahi waktu. Sampai di misi terakhirnya, pengejaran si agen berubah jadi petualangan unik penuh kejutan mind-blowing yang juga jadi eksplorasi soal takdir, cinta, dan identitas manusia. Film yang dibintangin Ethan Hawke ini bisa lo tonton di Klik Film. Selanjutnya ada Prospect, film yang dibintangin Pedro Pascal sebelum dia terkenal lewat The Mandalorian kemudian The Last of Us. Ini adalah suguhan science fiction low budget yang nampilin petualangan melintasi angkasa. Sekali lagi di sini Pedro Pascal meranin seorang ayah yang harus melindungi anaknya dalam perjalanan menuju sebuah bulan di planet asing untuk memanen permata langka. Walau cuma punya budget $5 juta, Prospect ini tetap nampilin efek visual yang solid banget. Film ini bisa lo tonton di Hulu. Berikutnya ada Robot and Frank, sebuah drama science fiction berskala kecil yang hangat. Ceritanya adalah tentang Frank, seorang mantan pencuri berlian yang menjalin ikatan unik dengan sebuah robot yang diberikan padanya oleh sang putra untuk memudahkan keseharian Frank. Ini film yang lucu, unik sekaligus menyentuh. Robot and Frank berhasil jadi tontonan yang menyeimbangkan sisi kemanusiaan dan science fiction miliknya. Film ini bisa lo tonton secara free di Pluto TV pakai VPN US. Lalu ada Safety Not Guaranteed. Sebelum bikin 2 film Jurassic World, sutradara Colin Trevorrow itu melakoni debutnya lewat science fiction komedi yang cuma perlu biaya $750.000 untuk dibuat. Alurnya mengetengahkan sekelompok penulis majalah yang berusaha ngebuktiin omongan seorang pria yang ngaku kalau dia bisa ngelakuin perjalanan waktu. Didukung naskah kreatif serta akting kuat terutama dari Aubrey Plaza, Safety Not Guaranteed berhasil ngasih penelusuran mendalam tentang para individu yang ngerasa terasing dan kurang cocok dengan paham-paham umum di masyarakat.
Berikutnya ada Sunshine. Walaupun dibikin sama sutradara ternama Inggris, Danny Boyle yang pernah melahirkan judul-judul keren kayak Trainspotting, 28 Days Later, Slumdog Millionaire, dan masih banyak lagi, Sunshine ini sayangnya flop di pasaran. Budgetnya lumayan gede, 40 juta dolar, tapi cuma berhasil ngumpulin pendapatan 32 juta. Alurnya itu mengetengahkan soal kru pesawat bernama Icarus II yang pada tahun 2057 mendatangi matahari yang saat itu udah sekarat dan menyebabkan bumi mulai membeku. Mereka berusaha ngebangkitin kembali matahari lewat ledakan nuklir. Plotnya ini ambisius, kandungan ceritanya penuh tema filosofis, dan banyak bintang yang mengisi jajaran pemainnya, mulai dari Cillian Murphy, Chris Evans, Rose Byrne, Benedict Wong, sampai Michelle Yeoh. Next ada Under the Skin. Ini adalah film yang ngebawa Scarlett Johansson nampilin akting terbaik sepanjang karirnya. Di sini ScarJo meranin alien yang mengambil wujud manusia buat berburu mangsa dengan cara menggoda para pria di jalanan Skotlandia. Memadukan elemen science fiction dengan horror art house, Under the Skin ini adalah tontonan yang cenderung artistik, penuh visual cantik, dan minim dialog. Sayang, walaupun bagus dan dibintangi sama nama sebesar Scarlett Johansson, film ini cuma berhasil dapat 7 juta dolar pas tayang di bioskop, padahal budgetnya itu sampai 13 juta. Sekarang Under the Skin bisa lo tonton di HBO Max. Terakhir ada Upgrade. Film ini dibikin sama Lee Whannell yang sebelumnya rutin jadi penulis naskah di film-film James Wan, mulai dari Saw, Dead Silence, sampai Insidious. Karakter utama Upgrade adalah pria lumpuh bernama Grey yang istrinya tewas dibunuh. Saat itulah Grey dapat tawaran buat masang implan di otaknya yang bisa nyembuhin kelumpuhan di tubuh dia. Bukan cuma itu, dia juga dapat kekuatan super. Dengan kekuatan itulah Grey berusaha menuntut balas atas kematian istrinya. Pas tayang di bioskop, Upgrade cuma berhasil ngumpulin 17 juta dolar, tapi mulai dapat banyak perhatian setelah rilis di Blu-ray dan streaming. Sekarang sequelnya yang pakai format serial televisi itu lagi dikembangkan. Oke, itu tadi adalah daftar 10 film science fiction underrated versi Cinelis. Gimana? Apa udah lo tonton semuanya? Dan sekali lagi, kalau misalkan lu punya rekomendasi lain, go ahead, feel free untuk share itu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinelis, share juga video-video kami yang lain di medsos lu buat saling berbagi rekomendasi film sama orang-orang. Oke, kalau gitu sampai ketemu di list-list berikutnya.